Saya ditanya di sebuah stasiun TV mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan, kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju. Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Lawan ideologi Pancasila secara keseluruhan dan mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengeluarkan rancangan haluan ideologi Pancasila dalam program legislasi nasional. 2. Mendesak kepada Bapak Presiden dan pihak Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara agar bertindak tegas, menumpas hingga ke akar-akarnya secara proses hukum semua oknum dan kelompok sebagai inisiator rancangan ideologi haluan Pancasila yang berniat menyebarkan paham-paham Marxisme, komunisme, Leninisme, dan sosialisme di seluruh wilayah Indonesia. 3. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila karena tidak memiliki urgensitas dan serta berpotensi memecah persatuan dan kesatuan. 4. Mengajak kepada seluruh umat Islam Maluku untuk selalu merapatkan barisan, bangkit bersatu dalam jihad fisabilillah, menjaga dan mengawal stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk melawan setiap upaya munculnya kembali gerakan komunisme di Maluku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai hingga titik darah penghabisan. Majelis Ulama Indonesia, Ormas, dan tokoh Islam Maluku desak inisiator rancangan undang-undang HIP ditangkap. Dilansir Gelora.co, Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh Islam di Provinsi Maluku mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap inisiator perancang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP. Desakan penolakan rancangan undang-undang HIP tersebut disampaikan para tokoh agama umat muslim dalam sebuah pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia Maluku, Konir Khairoti, di depan Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon, Minggu 20 Juni.
penolakan rancangan undang-undang HIP dilakukan berdasarkan pertimbangan berbagai masukan dari komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi keagamaan, tokoh masyarakat Islam se-Maluku, serta memperhatikan maklumat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi se-Indonesia. Menolak dengan tegas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila secara keseluruhan dan mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengeluarkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dalam program legislasi nasional. Mendesak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara agar bertindak tegas, menumpas, hingga ke akar-akarnya secara proses hukum semua oknum atau kelompok sebagai inisiator rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang berniat menyebarkan paham-paham Marxisme, Komunisme, Leninisme, dan sosialisme di seluruh wilayah Indonesia. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila karena tidak memiliki urgensitas, dan pernyataan Ketua BPIP justru sering menyakiti perasaan umat Islam serta berpotensi memecah persatuan dan kesatuan. Mengajak kepada seluruh umat Islam Maluku untuk selalu merapatkan barisan, bangkit bersatu dalam jihad fisabilillah, menjaga dan mengawal stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk melawan setiap upaya munculnya kembali gerakan komunisme di Maluku dan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai hingga titik darah penghabisan. Majelis Ulama Indonesia berpandangan Pancasila merupakan falsafah dan konsensus bangsa Indonesia yang bersifat final sesuai dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Dia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan ditafsirkan, direduksi dan didegradasi oleh lembaga apapun, termasuk ditafsirkan oleh rezim pemerintahan hari ini. Pancasila sebagai kalimatun sawa tidak mengkultuskan pada satu paham tertentu, satu golongan, satu tokoh dan individualisme atau suatu negara kelas tertentu. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut paham konstitusionalisme, prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat, maka pemerintahan hari ini tidak patut dijalankan secara diktator, otoriter, dan menggunakan cara-cara tirani dan represif. Paham ideologi komunisme, Marxisme, sosialisme, dan Leninisme, sekularisme, liberalisme merupakan paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Sehingga rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila merupakan konspirasi nyata untuk membangkitkan kembali paham komunisme, Marxisme, sosialisme, dan Leninisme, dan pengingkaran terhadap Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan yang dapat menyebabkan terpecah belahnya konsentrasi pemerintah dan masyarakat yang sedang menghadapi penularan COVID-19.